Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi alladzi yanabi'il ulumi wal hikami amma ba'du. Puji syukur dipandang sembah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan salat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan pembahasan pada sore hari yang cerah ini, yaitu mengenai tentang ilmu kalam. Sebelum itu, yang akan dibahas pertama kali itu adalah tentang definisi daripada ilmu kalam itu sendiri. Sebenarnya ilmu kalam ini adalah istilah baru di dalam sejarah peradaban Islam. Dalam kurun tempo waktu yang cukup lama, Islam memiliki banyak sekali cabang dan kepemikirannya. Dan dari cabang-cabang pemikiran itu akhirnya lahirlah sebuah istilah atau ilmu yang disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam sendiri itu lahir sebelum ke deskripsi. Ilmu kalam itu sendiri lahir karena lantaran berkembangnya akal dan pemikiran manusia. Terutama itu terjadi bahkan itu sudah terjadi sejak awal abad pertama Hijriah, yaitu lebih tepatnya ketika zaman Rasulullah SAW masih hidup. Jadi ketika zaman Rasulullah SAW masih hidup pun sudah ada namanya pemikiran-pemikiran yang bersinggungan mengenai tentang ilmu kalam itu sendiri, sehingga melahirkan banyak ikhtilaf di antara para sahabat mengenai suatu hukum. Tapi waktu itu bukan bersinggungan mengenai tentang keakidahan. Jadi ilmu kalam ini lahir karena adanya pandangan atau perbedaan mengenai konsep akidah atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ilmu kalam itu sendiri berarti adalah teologi, pemikiran, nalar, analisis seseorang terhadap pandangannya mengenai sebuah akidah, mana yang baik, mana yang benar menurut pandangan dia sendiri, baik dia menggunakan dalil ra'i atau menggunakan dalil pemikiran, atau dia menggunakan dalil nas atau dalil-dalil yang sifatnya qat'i seperti Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga lahirlah pemikiran atau aliran kalam tersebut. Atau dia bisa menyimbangi antara dalil akli dan dalil nakli, bisa menyimbangi antara akal dengan dalil-dalil yang bersifat qat'i, sehingga lahirlah yang namanya disebut dengan ilmu kalam. Kemudian ilmu kalam sendiri lahir juga karena lantaran selain perbedaan, juga karena adanya sebuah kontekstual yang berbeda dari pandangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru dalam pemahaman. Itu dia. Kemudian puncaknya terjadi ketika awal-awal masa perkembangan Islam mencapai the golden age of Islam, tepatnya pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Hijriah. Kemudian di dalam kalam sendiri, di dalam ilmu kalam sendiri terdapat kajian-kajian kontekstual yang sangat panjang sekali sejarahnya, dimulai dari awal abad pertama Hijrah hingga zaman yang saat ini kita rasakan. Dalam pembahasan kali ini saya akan menyampaikan tentang beberapa pemahaman atau pemikiran ilmu kalam yang cukup berpengaruh hingga detik ini. Oke, pembahasan yang pertama yang itu adalah mengenai tentang Khawarij dan Murji'ah. Khawarij berasal dari kata kharaja yakhruju, yang berarti maknanya adalah keluar. Adalah paham atau pemikiran yang keluar dari konteks pemahaman Islam secara umum. Dia keluar lantaran adanya peristiwa arbitrase yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Khawarij ini lahir karena lantaran tidak setuju dengan pemikiran Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada yang namanya sebut aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini pecahan dari aliran Mu'tazilah yang akan kita bahas nanti di kemudian waktu. Kemudian antara Khawarij dan Murji'ah ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai dosa, tentang dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Adapun ada pemikiran kaum Khawarij mengenai dosa besar. Apabila seorang hamba melakukan dosa besar
atau perbuatan-perbuatan keji yang memang hukumnya itu sangat besar, dosa itu memang betul-betul besar. Selain syirik, semua dosa yang diyakini besar selain syirik, maka orang tersebut dihukumi sebagai seorang yang kafir. Orang tersebut dihukum sebagai seorang yang murtadin, orang yang keluar dari agama Islam. Sedangkan orang-orang Murji'ah menganggap bahwasannya apabila ada seorang hamba yang melakukan dosa besar seperti mabuk-mabukan dan sejenisnya, selama dia masih meyakini keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang yang kafir, dan juga dia tidak dihukumi sebagai orang yang terlaknat. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi namanya teologi Syiah. Nah, Syiah ini adalah lawan dari Khawarij. Syiah ini adalah lawan dari Khawarij. Kalau Khawarij itu adalah kelompok yang menentang Khalifah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Syiah ini adalah kelompok yang mendukung barisan Ali bin Abi Thalib. Syiah ini memiliki beberapa pandangan atau teologis yang bertentangan dengan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah dapat kita pahami dari beberapa hal yang sangat khusus pada diri mereka, terutama tentang sholat. Syiah dikenali dua hal ketika sholat. Yang pertama, ketika mereka sujud, mereka akan meletakkan batu di tempat sujudnya, tepat batu tersebut akan mengenai keningnya. Kemudian ketika sholat dia punya kebiasaan untuk menepuk-nepuk pahanya atau yang sejenis dengannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang nepuk-nepuk pahanya atau yang sejenisnya, itu tandanya dia adalah seorang Syiah. Syiah dianggap sesat karena banyak hal, terutama menyalahi masalah ijma' para ulama. Syiah secara umum mengkafirkan para sahabat, khususnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semua sahabat, bahkan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Hafsah bin Umarul Khattab radhiyallahu anha. Kemudian orang-orang yang ikut dalam arbitrase, mereka mengkafirkan para sahabat keseluruhannya, termasuk bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Hanya ada tinggal beberapa sahabat dan tidak dikafirkan oleh Syiah. Kemudian mereka meyakini ada namanya, sedangkan Syiah sendiri itu terpecah menjadi 20 firqah. 20 firqah yang terpecah antara Syiah itu sendiri banyak. Yang terkenal seperti Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, kemudian Syiah Rafidhah. Mereka ini masih punya golongannya masing-masing tentang Syiah. Kemudian ada namanya aliran Qadariyah dan Jabariyah. Aliran Qadariyah dan Jabariyah ini memiliki perbedaan untuk masalah pandangan tentang af'al abid, tentang perbuatan seorang hamba. Aliran Jabariyah menganggap bahwasanya perbuatan seorang hamba itu dilandasi atas keinginannya sendiri. Jadi seorang hamba itu apabila berbuat baik, maka dia berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan itu didasarkan lahir dari dirinya sendiri. Dia berbuat jahat pun begitu juga, itu lahir atas dari dirinya sendiri. Jadi kekuasaan Allah atau kekuasaan ilahi itu tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi kalau ada seorang hamba yang berbuat dosa, itu datang dari dirinya sendiri, bukan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sama jika hamba berbuat baik, begitu juga seterusnya. Dan kalau misalnya pemahaman Jabariyah, mereka mengatakan bahwasanya perbuatan semua hamba itu ditentukan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau baik, mau buruk, mau bagaimanapun, tersirat maupun tersurat, semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menetapkan hukuman dan balasannya sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Kemudian ada namanya paham Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah memiliki namanya usul al-khamsah, 5 dasar utama dalam berakidah. Yang pertama at-tauhid, yaitu pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada al-adl, yaitu adalah tentang keadilan dalam mengenai hukum. Kemudian ada yang namanya manzilah baina manzilatain, yaitu antara perbandingan hukum yang satu dengan hukum yang lainnya. Kemudian ada nama al-wa'd bil ba'di, ada tentang janji mendapat ganjaran pahala dan janji mengenai dapat ganjaran dosa. Kemudian terakhir adalah amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu amal berbuat ma'ruf yang baik, wanhau anil mungkar, dan mencegah daripada keburukan. Jadi daripada usul al-khamsah ini mengeluarkan oleh aliran Mu'tazilah, aliran yang mengedepankan akal ini, mereka menggunakan 5 dasar prinsip ini untuk menegakkan ajaran dan pemikiran kalam mereka. Baiklah, sekian ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.